Pokoknya si bangke itu mati kutu sama saya. Di Leiden deket rumah saya. Mau ke Haifa, saya sekolah di Haifa, saudara. Mau ngapus ke mana lagi? Vatikan nanti tak samperin, saudara ya. Nanti saya rencananya nanti summer kalau jadi ini ya, kalau Tuhan izinkan nanti saya akan ke sana, akan ke Nah itu ya, akhirnya karena itu tadi dulu saya sudah pernah bilang ya, orang ini senjatanya apa saudara untuk berdakwah? Pedang sama titit saudara ya. Kalau dibilang kontol katanya terlalu heboh kayak preman ya, titit saudara ya. Tapi ke-26 ini toanya memang maha dahsyat saudara ya. Karena orang-orang Islam ini nggak bisa debat saudara ya. Bisanya bohong. Kayak si Ustadz Bangke itu ya. Si Ustadz Bangke itu kan cuma bisanya bohong sekolah di Haifa, tak parah nih ke Haifa. Pusing lah, wapresnya Indonesia ya pusing sama saya kok. Ya, siapa? Umat saudara ya. Dulu umat paling cuma berapa? 100.000, 10.000. Itu wapres itu umatnya 250 juta aja kejang-kejang kok ngadepin saya. Mumet pokoknya. Itu tadi ya, karena orang Islam itu tidak belajar sejarah yang benar, tidak belajar bahasa Ibrani dan Yunani yang benar, tidak sekolah yang benar, saudara. Karena kalau orang Islam sekolahnya benar, pasti dia nggak akan berani ngeritik Islam, saudara. Ya, kalau dia sekolahnya benar, nggak akan berani ngeritik Kristen, ya. Kalau orang Islam itu sekolahnya benar, nggak akan berani ngeritik Kristen. Contohnya Buya Sakur itu ya, nggak akan berani karena dia tahu ada kebenaran di dalam kekristenan, kan? Nah, kan sama saja. Somat dari Indonesia yang jauh lebih maju daripada Maroko, ya sekolah di UI saja lebih bagus. Kenapa malah perginya ke Maroko? Kan bingung kan? Kan disitulah kita semua merasa Bagong dan Petruk kan, saudara kan? Oke, kita hari ini memulai acara kita, saudara. Gratia Pelo divonis 2 tahun. Laskar Islam panen narapidana Kristen. Ngajian deh. Luar biasa saudara ya. Saudara, karena memang Muhammad pun kalau hidup lagi ketemu saya pasti minta mati saudara. Ya. Di Arab ketemu saya, saudara. Kalau hidup ketemu saya pasti minta mati. Dia minta mati, mendingan aku mati. Ya Allah, kasih aku mati lagi ya Allah. Nanti di hari kebangkitan nanti minta mati lagi, saudara. Ketemu sama saya. Tak single nanti, saudara ya. Itu, saudara. Mau cara apa tak ladeni sama saya, saudara. Tak single, minta mati lagi dia. Daripada nanti kalau masuk surga bareng-bareng ketemu Nabi ke-26, mendingan saya mati ya Allah, mendingan saya masuk neraka katanya. Yang penting jangan ketemu Nabi ke-26 dia. Pasti minta lagi. Mau di mana ketemu saya pasti dia minta pergi, saudara, nggak mau. Takut dia, saudara. Makanya pengikutnya pada takut sama saya, saudara ya. Kusiakut saja, Menteri Agamanya Indonesia takut sama saya kok. Wakil Presiden Indonesia takut sama saya kok. Apa? Luar biasa suaranya menggelegar, saudara ya. Nabi ke-26 ini toanya memang maha dahsyat, saudara ya. Karena orang-orang Islam ini nggak bisa debat, saudara ya. Bisanya bohong. Kayak si Ustadz Bangke itu ya, si Ustadz Bangke itu kan cuma bisanya bohong sekolah di Haifa, tak parah nih ke Haifa. Ya, ke Leiden ini saya belum sempat ke Leiden, padahal dekat ya saudara ya. Nanti kalau saya dah di Belanda saya samperin saudara ya. Dekat sudah, dekat rumah saya Leiden itu saudara, dekat. Nggak nyampe sejam, cuma saya memang belum ada waktu. Ya kemarin malah ada mahasiswa dari Leiden itu yang Sidik ya, Mas Sidik itu orang NU. Nggak ada nama Kahina mengapusi Pak. Cuma saya mau ngecek sendiri mau ke sana saudara ya. Saya mau ngecek ke sana.
Pokoknya si Bangke itu mati kutu sama saya. Di Leiden deket rumah saya. Mau ke Haifa, saya sekolah di Haifa, saudara. Mau ngapus mana lagi? Vatikan nanti tak samperin, saudara ya. Nanti saya rencananya nanti summer kalau jadi ini ya, kalau Tuhan izinkan nanti saya akan ke sana, akan ke Vatikan ya, mau main ke sana sama keluarga karena kita sudah hampir 6 tahun kita ndak liburan ya, saudara ya. Makanya kita mau ke Vatikan, saudara. Samperin, kita samperin nanti ke Vatikan. Nah, cuman saya bingung, saudara ya. Vatikan nggak ada kampus di Vatikan, jadi saya bingung mau nyampirinnya ke kampus mana di Vatikan ya. Katanya dia kampusnya di Vatikan. Nah, saya bingung mau nyampirin ke kampus mana. Mungkin kursusan mungkin ya, mungkin juga kursusan ya kali ya. Nah itu ya, akhirnya karena itu tadi dulu saya udah pernah bilang ya, orang Islam ini senjatanya apa, saudara, untuk berdakwah? Pedang sama titit, saudara ya. Kalau dibilang kontol katanya terlalu heboh kayak preman ya, titit, saudara ya. Pedang sama titit. Karena dia tidak bisa berapologi ya. Bisa nih ngapusi, saudara ya. Sama apa, ngancam bunuh penjara, ngancam bunuh sama ngancam penjarain, saudara ya. Nggak habis-habisnya ya, orang Kristen itu di penjara itu banyak, saudara ya. Mereka itu, wah pokoknya yang mereka paling bohwat itu cuman sama Joseph Paulus yang Nabi ke-26, saudara. Bohwat. Mau bunuh nggak bisa, mau menjarain nggak bisa, mau bongkar masa lalunya nggak bisa, apalagi mau dibongkar, saya sudah ceritain semua masa lalu saya. Memang penjahat kok, saya mau apa lagi? Memang saya preman kok. Kamu tanya ke Mabes tentang saya semua memang preman kok. Lah gimana? Cuman apa salahnya, ya kan? Apa salahnya bekas preman, saudara? Orang saya. Apa salahnya bekas pesundal? Apa salahnya, ya kan? Nah, kalau kamu sekarang sudah jadi pendeta masih bersundal, lah itu baru, ya itu kan kamu harus bertobat. Kalau kamu sekarang sudah jadi ustadz masih suka ngerayangin duren ya bertobat ya kan. Kalau Islam setiap bulan selalu ada beritanya, selalu ada tiap bulan ya ustadz-ustadz yang belah duren dengan paksa, saudara ya, ngerayangi duren itu ya, saudara ya, selalu banyak. Pusing, saudara. Anda mau cari apa dengan saya? Pusing. Anda mau rusak apa lagi dengan saya? semua pengikut Nabi ke-26 sudah paham bahwa nabinya bekas preman, bekas penjahat. Apanya yang mau dirusak? Memang bekas penjahat. Kalau nggak bekas penjahat nggak berani begini, nggak berani begini ininya ya, saudara ya. Apa namanya, saudara? Nggak akan petakilan begini, saudara, kalau nggak bekas penjahat, saudara ya. Nggak akan seperti gini. Kalau orang baik-baik nggak akan seperti gini, karena bekas penjahat ya bikin napi koboi begini ya. Makanya jangan lupa nyawer ke napi koboi. Ini kalau saudara nyawernya banyak, nanti saya dukunnya wangsitnya makin hebat, saudara ya. Kalau nyawernya cuma tanggung-tanggung, wah ya saya tanggung-tanggung nanti lawong apa sajanya sedikit, saudara. Aduh. Oke, pusing lah. Wapresnya Indonesia ya pusing sama saya kok. Siapa? Umat, saudara ya. Dulu umatnya paling cuma berapa? 100.000, 10.000. Itu wapres itu umatnya 250 juta aja kejang-kejang kok ngadepin saya. Mumet pokoknya. Itu tadi ya, karena orang Islam itu tidak belajar sejarah yang benar, tidak belajar bahasa Ibrani dan Yunani yang benar, tidak sekolah yang benar, saudara. Karena kalau orang Islam sekolahnya benar, pasti dia nggak akan berani ngeritik Islam, saudara. Ya, kalau dia sekolahnya benar, nggak akan berani ngeritik Kristen. Ya, kalau orang Islam itu sekolahnya benar, nggak akan berani ngeritik Kristen. Contohnya Buya Sakur itu ya, nggak akan berani karena dia tahu ada kebenaran di dalam kekristenan. Ya, dia kan nggak berani, akan hati-hati sekali, saudara ya. Bisa balik ke dia, bisa balik ke mukanya dia. Ya, kalau yang sekolahnya asal-asalan ya mumet, saudara. Kayak Somat sekolahnya asal-asalan, sekolah di Maroko. Sekolah di Maroko, lah orang Maroko aja lari ke Belanda, saudara, cari sekolah di sini, cari penghidupan di sini. Sekolah di Maroko itu kayak misalnya contoh nih ya, ini Pak Santi Amar tinggal di Jakarta. Anaknya Pak Santi Amar kuliah di mana, Pak? Kuliah di Universitas Pancasila Tegal, Pak Paul. Hah? Loh, Pak Santi Amar tinggal di Jakarta, anaknya tinggal di UPS, kuliahnya di UPS Tegal yang terdengar sayup-sayup.
Saya garuk-garuk endas, saudara ya. Waduh, disitulah kita merasa bagong kan. Bagaimana bisa Pak Santiamer tinggal di Jakarta, anaknya sekolah di UPS yang tertinggal sayup-sayup. Wah, ini pasti ada yang salah ini. Lawang yang dari Tegal aja pada pergi ke Jakarta, pada pergi ke Semarang, ke Surabaya, nggak mau sekolah di UPS. Nah ini malah dari Jakarta pada pergi ke UPS, kan bingung kan. Nah, kan sama saja. Somat dari Indonesia yang jauh lebih maju daripada Maroko, ya sekolah di UI saja lebih bagus. Kenapa malah perginya ke Maroko? Kan bingung kan? Kan disitulah kita semua merasa Bagong dan Petruk kan, saudara kan? Bingung, saudara. Bagaimana? Turun kelas. Istri saya itu contoh loh, istri saya ya, istri saya kerja, saudara. Ini kan udah keterima kerja nih istri saya, saudara ya. Kerja. Ijazahnya ijazah dari UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana. Nggak perlu penyetaraan lagi. Langsung, saudara. Cuman diterjemahkan di ini, di Gemeente, magang sebentar, langsung masuk. Kalau ini, kalau dari Maroko, Anda harus sekolah lagi, saudara. Anda harus penyetaraan dulu. Kalau Anda dari universitas lain selain UKSW, Anda harus penyetaraan dulu. Karena kenapa bisa dari UKSW khusus ya? Karena fakultas bahasa Inggrisnya UKSW itu ya, dan fakultas pertanian ya, fakultas teologi, fakultas pertanian, fakultas bahasa Inggris. 3 fakultas ini yang dirikan adalah misionari-misionari internasional dengan standar internasional. Makanya 3 fakultas ini Anda cuma pindah, satu lagi elektro ya saudara ya, Satya Wacana. Makanya tinggal langsung pindah aja. Kalau mau kerja di luar negeri, Anda tidak perlu penyetaraan ijazah lagi, saudara. Karena ijazahnya sudah internasional ya. Satya Wacana itu ajaib ya. Saya tuh baru tahu setelah di sini kebuka ya, universitas-universitas yang bahkan ada yang katanya, maaf ya saudara, saya nggak lagi mendiskreditkan ya, yang lulusan dari universitas terkenal di Semarang ya, sama di Jakarta. Masuk sini saudara, nggak diterima saudara. Anda kudu penyetaraan dulu, ngambil seperti kayak penyetaraan, terus baru boleh kerja, saudara. Ngantri itu, saya sampai, itu kan universitas membayarnya mahal. Universitas negeri juga ada juga. Ngantri, saudara. Tapi khusus Satya Wacana itu ya, Fakultas Bahasa Inggris, Pertanian, ya karena itu kan fakultas pertamanya Satya Wacana itu kan Bahasa Inggris, Pertanian, sama Teologi itu ya. Nah satu lagi sama itu ya, tambahan elektro. Kalau Satya Wacana ini memang Jerman punya ya saudara ya, memang Jerman itu yang ngeri ya memang. Tetapi saya itu polos ya, ijazah saya itu kalau saya itu langsung kerja saudara ya, saya kan sudah punya pengalaman kerja di perkebunan, di pertanian juga ya, di pertanian, perkebunan, di chemical, ekspor impor. Saya cuma tinggal masuk sini, saya langsung kerja saudara, saya bisa langsung kerja ya. Untuk kalau kerja pertanian ya, kalau saya kan tapi sudah janji sama Tuhan, saya nggak kerja sekuler kan, saya hanya kerja ini saja ya kan, full time. Tapi ijazah saya diakui, saya sudah pernah nanya saudara ya, ijazah saya itu dari UKSW itu setara dengan ijazah internasional saudara. Jadi ijazah saya itu ijazah internasional. Wah bangga juga ya alumni UKSW saudara. Siapa alumni? Wah bangga lo jadi alumni lu UKSW lo. Nah tapi kalau Abdul Somad dari Indonesia masuk ke Maroko turun saudara, masuk ke Maroko ya turun, bingung saya ya. Kalau ke Kairo itu masih mending saudara ya, di Kairo itu masih mending, Al-Azhar atau apa itu ya masih mending ya. Tapi kalau ke Kairo kalau ke Maroko ya mumet saudara. Nah, balik lagi ya, akhirnya sekarang channel-channel Islam itu bukan jadi channel debat kalau saya lihat ya, karena tidak ada debaters Kristen yang bisa dikalahkan saudara ya kan, nggak ada. Bahkan si sang debitur yang tukang ngeyel itu aja belum ada yang bisa ngalahkan si sang debitur, walaupun dia tukang ngeyel saudara ya, sering ngawur. Tapi dalam hal ngeyel orang Islam nggak ada yang menang saudara sama debitur saudara, dalam hal ngeyel ya, bukan dalam hal pengetahuan ya. Orang Islam nggak ada yang menang sama dia saudara. Kalau ngeyel-ngeyelan tetap sang debitur lebih menang ya kan. Oh bukan memuji, memang kenyataannya kalau ngeyel-ngeyelan tetap orang Islam kalah sama sang debitur saudara. Orang dia Batak kok biasa ngeyel, biasa ngeyel orang Batak dia kok, ya kan, memang ngeyelnya ngawur, ya kan, memang ngeyelnya ngawur. Cuma kan yang penting menang ngeyel kan, yang penting menang ngeyel dia kan.
Misalnya itu ya, sang debitur saja kan belum ada yang menang ngeyel sama sang debitur ya. Kalau eyel-eyelan ya, ilmu mah nggak ada dia. Nah kalau apa? Anda mau debat sama siapa, saudara? Makanya ya, karena akhirnya debat nggak ada yang menang, ngeyel nggak ada yang menang, ya kan? Mau pamer mualaf diketawain, mau cerita pastor mualaf, dokter mualaf semua udah dibongkar semua, ya Waloni, kain si bangke, ya kan? Sama lagi yang ngaku-ngaku itu ya. Habis semua, Bangun Samudra, ngaku-ngaku dokter-dokter semua itu ya, kan? Dibongkar si Stephen Indra, bongkar semua, bohong semua. Ini Christian. Akhirnya apa? Akhirnya laporin penjara, laporin polisi ya kan? Paling bisa kan kalian begitu kan? Karena kalau kalian lapor polisi kan hari ini lapor besok masuk, saudara. kalau orang Kristen yang laporin orang Islam hari ini lapor belum tentu 10 tahun lagi masuk, saudara. Nah, tapi nanti kita lihat ya, kita lihat gebrakannya kayak larua, pelan-pelan saudara ya, pelan-pelan sabar ya. Makanya nyawer yang banyak ya saudara ya, nyawer buat kelarua. Jadi saudara ya, karena ngeyel, kalah ngeyel ya sama debitur, kalah debat sama apologet Kristen, ya kan? Gratia Pelo bongkar si bangke, marah saudara ya, dendam, masukkan penjara, 2 tahun lah divonisnya saudara ya, 2 tahun, padahal udah diem-diem gitu 2 tahun kena ya, kasihan ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena dia minta satu pintu. Nah kalau udah bilang satu pintu gitu ya, kita udah nggak bisa bantu saudara ya. Dulu si Rudi Sumamera bilang satu pintu, ya udah kita nggak bisa bantu. Nanti kalau ngomong nanti ya ruwet. Ya kita nggak mau, dan kita nggak mau bantu kalau dia nggak buka rekeningnya. Karena kita sudah berapa kali ditipu saudara ya, dikerjain. Kita nggak mau, uangnya nggak nyampe ke penerima ya. Jadi kita bilang satu pintu, kita nggak mau urusan, nggak urusan. Kita maunya kumpulin kita, lalu kita ketemu sama orangnya, ini uangnya. Ya kayak sama si siapa, Pak Darmawan, ya kan, nih uangnya kita langsung kasih, ini saldonya kamu tinggal sekian. Atau anaknya kasih kita, ya kan, Pak Darmawan bilang tolong kasih ke anak saya, jelas itu saudara ya. Nah, kita Pak Darmawan itu kita kumpulin sudah 300 juta loh saudara ya, nggak kalah loh kita ngumpulin Pak Darmawan itu diem-diem begitu ya, jelas semua keuangannya. Bukan satu pintu, ya Anda mau ngumpulin sendiri juga boleh. Kalau kita mah pokoknya ngumpulin kita kasih, kita ngumpulin Pak Agustan, ya kumpulin. Begitu dia mau protes ya pokoknya kita kumpulin, kalau nggak urusan ini uangnya, nggak mau ya udah buat galarua. Emang gue pikirin, ya kan? Kamu nggak mau kok, ya kan? Kamu gengsi, kamu takut kok, kamu diancam takut sama Hani kok, ya kan? Tapi luar biasa saudara ya, luar biasa. Saya nggak tahu ya seberapa nyalinya ya. Kalau beberapa apologet Kristen ada yang sudah ketakutan sampai jilat-jilat pantat Islam sak kremi-kreminya ya. Heran ya. Ya biarin saja ya, biarin saja. Yudas-Yudas ini kan selalu ada di tengah kita, saudara ya. Selalu ada Yudas dalam komunitas itu. Ya, Alkitab itu nggak mungkin salah, saudara ya. Selalu ada Yudas di tengah kita. Yang penting, saudara, kita tetap maju terus dengan iman, dengan cinta. Ya, hari ini kita, kalau kita kumpulin ya buat Pak Yusuf Manubulu, ya, Yusuf Manubulu dengan saya tidak selalu sama ya. Kita beberapa kali kita berselisih paham. Tetapi apakah dengan berselisih paham terus kita mau menghancurkan Yusuf Manubulu? Nggak boleh dong, saudara. Ya, nggak boleh dong. Gratia Pelo itu berapa kali ya bermaksud mau celakakan saya. Tapi apakah terus saya harus benci sama Gratia Pelo? Enggak dong. Tapi masalahnya kan harus satu pintu, makanya kita nggak bisa tolong. Itu sesimpel itu, saudara ya. KC itu dulu kenapa saya tolong? Ya kan, dia sudah pernah ikut masuk pemuridan saya, lalu dia dengan alasan macam-macam inilah itulah segala macam, ya tetap kita tolong. Kemudian istrinya mau kita tolong, tapi kemudian istrinya nggak jujur, saudara ya. Tambahan lagi kasusnya anaknya KC menyelingkuhi istrinya Saifuddin. Ya sorry, kalau kamu tidak mau klarifikasi ya saya nggak mau tolong, nggak bisa.
harus jelas, ya harus clear. Ya kita bukan nggak mau tolong, kita mau tolong saudara ya. Tapi masalahnya kalau nggak jelas kita nggak mau. Tiba-tiba nanti kita ngumpulin uang kasih ke istrinya Kak Aceh, nggak taunya cuma buat indahoy anaknya Kak Aceh sama bininya Saifuddin. Saya juga nggak mau saudara ya, enak aja loh. Itu nggak mau ya. Oh, tapi kan tuh ya nggak tahu ya kan sekarang terbukti ngasih ceker babi dulu kan ngamuk kan. Saya sudah bilang udah nggak usah diurusin Kak Aceh, ngamuk dia ngasih ceker babi kan terbukti kan sekarang kan. Ya, ya Rafi ke-26 kalau ngomongin kan selalu terbukti. Kita kalau jaga-jaga sesuatu kan selalu terbukti kan. Ada yang nggak beres. Saya udah bilang ada yang nggak beres ini kan. Saya sudah bilang ada yang nggak beres. Ya kan, si ceker babi ngamuk-ngamuk tersinggung. Memang orangnya memang begitu ya maklum lah orang sakau. Orang sakau diomongin apa aja nggak pakai maunya mau tantrum langsung. Kalau maunya dia nggak diturutin kan tantrum orang sakau begitu. Ya kita maklum saja, saudara nggak usah marah-marah kitanya juga biarin saja mau diapain, mau dijawab apanya. Nyatanya kan terbukti kan itu kan istrinya Saifuddin diambil sama anaknya Kak Aceh. Terus duitnya buat foya-foya mereka akhirnya kan. Di samping ya kacau kan pakai ruwet gitu loh, pakai ruwet itu keuangannya semua itu kan. Seperti yang kita ngomong ya. Karena Pak Yusuf Manubulu ya mesti kita tolong, ya kan. Dia nggak bilang satu pintu, kalau dia itu udah bilang satu pintu lah baru ya. Iya Nini Kusuma nih, wah ini kasih uang 50.000 buat potong rambut, tapi saya udah potong rambut sendiri, model kobocan ini, model kobocan, model kobocan ya. Terima kasih Nini. Itu saudara ya.